Insan edukasi dan sahabat BBGP, saatnya Anda menyimak Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Atiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Insan edukasi, rahayu, salam sastra budaya. Pepanggihan wonten ing Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Atiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken kawruh sastra budaya Jawa. Insan edukasi rahayu, salam sastra budaya. Pepanggihan malih wonten ing Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara bersama saya Sari Listianingsih Hartiningrum. Dan sudah hadir di studio ada sosok anak muda yang sangat-sangat mencintai sastra Jawa, utamanya di dalam platform digital, karena pembahasan kita pada hari ini seputar sastra digital. Dia adalah Hayu Afang Darmawan atau biasa dipanggil Afang. Halo Afang, apa kabar? Iya, terima kasih, kabar baik. Makin sehat ya, Fang? Alhamdulillah, pangestunipun. Amin ya. Tansah binaringan sehat bagas waras. Baik, Fang. Kita mau ngobrol nih, Fang. Oke. Zaman sekarang ini kan semakin banyak anak-anak muda ibaratnya tuh kurang mencintai, kurang memahami sastra Jawa ya. Nganggo basa Jawa we kadang kala juga arang-arangan neng omah ya. Nek pas nganggo gradul-gradul. Nah, saya banget. Kuwi aku banget, Bang. Kita ngomongnya campuran aja ya, supaya aja campuran. Tapi ini aku melihat Afang ini sosok anak muda yang kok kue seneng banget gitu loh mencintai sastra Jawa, bahkan kamu mengangkatnya ke dalam punya channel YouTube ya, Fang ya. Channel YouTube-nya apa namanya? Album Sastra Jawa. Nah, itu kenapa kamu sangat mencintai sastra Jawa? Oke. Ya itu semangatnya namung setunggal Pak, semangat peparing. Oke. Mungkin nek bahasanya peparing bahasa kromo. Maksudnya itu berbagi ya, betul sekali, berbagi, memberi. Apa toh kita sebagai umat manusia ingkang saged dipun berikan. Apa hal yang bisa kita berikan kepada teman-teman. Kita mengingat kalau sastra Jawa tentu semua orang sudah tahu dan merasa bahaya iya ya le sinau angel terasa abot terus le sinau arep nang ndi. Nah, jadi kekurangan literasi aja. Sederhana, masalahnya sederhana. Teman-teman mungkin yang di Jawa, tentang Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin oke-oke aja nih teman-teman yang sebenarnya mereka keturunan Jawa. Betul. Terus berdomisili di luar Jawa, pengen sinau Jawa lah biasanya. Kalau dulu di era buku ya, buku itu sangat terbatas dan mahal dan tidak praktis. Betul. Harus dibawa teng-teng sana sini. Tapi kalau di era digital kan asik banget tuh. Kita hanya mengandalkan 2 jempol. Iya toh. Kiri dan kanan. Iya, kiri dan kanan. Jempolnya ra kecedhek lho, Pak. Sampun saged sinau bab Jawa. Bahasa Jawa, terus sastra Jawa, budaya Jawa, aksara Jawa. Hanya dengan 2 jempol. Nah, inilah kemajuan teknologi yang harus kita manfaatkan secara positif. Nah, ya toh, Mbak. Betul sekali. Kita buatkan konten para master sastra. Nah,
terutama wonten ing tlatah Ngayogyakarta. Nggih. Nah, kita buatkan video tentang cara membaca atau seperti caranipun maos cerita cekak ingkang sae, maos geguritan ingkang sae, contonipun pripun. Nah, kita buatkan. Nah, mereka ternyata seneng. Wah, digawe video mlebu TV. TV ya, betul. Masuk YouTube, wah, terus di-share kemana-mana. Nah, jaring-jaring ini. Nah, ini tentunya sangat-sangat positif untuk teman-teman yang berada di nan jauh di sana bisa belajar bahasa Jawa, sastra Jawa, gitu Mbak. Bahkan mungkin yang di luar negeri juga ya, Bang? Iya, betul sekali. Global. Ya, oke. Tapi memang ada ilmu tentang sastra Jawa, tentang bahasa atau sastra Jawa di Afang. Sebelumnya memang mempelajari itu ya, basic ilmunya. Iya, basic ilmu. Ya, sekolahnya di jurusannya di situ, bahasa sastra Jawa. Oke, S1 dan S2. Yes, itu dia. Nah, kalau menurut Afang sendiri, sebenarnya anak-anak muda yang mau belajar banyak, tapi yang istilahnya kayak apa namanya, sudah tidak karena malu ya mungkin. Misalnya nih, dia keturunan Jawa, orang tuanya misal orang Jogja lah ya, kemudian tinggal di Jakarta. Akhirnya logat yang digunakan menggunakan logat Jakarta. Dia malu mengakui Jawa Betawi. Nah, Jawa Betawi. Malu mengakui asal usulnya atau malu menggunakan bahasa Jawa gitu loh. Nah, itu kalau itu menurut Afang seperti apa, Afang? Kayak gitu itu. Nah, itu ya karena serial atau TV di sinetron atau apa itu nek sing logate Jawa nggak bahasa Jawa itu mesti jadi pembantu ya. Nah, itu loh. Nah, sebenarnya ada sik dadi ndoro itu ada sebagai apa ya, sebagai leader di dalam serial televisi. Neng itu tidak dilihat secara ini ya. Tidak dilihat karena secara porsinya umum. mungkin cuma sedikit toh, mung sithik kan ibaratnya iki nek nggo basa Jawa ya ming dadi rewang, dadi sing bakul sayur atau apa gitu kalau di karena kebanyakan memang semua menonton kiblatnya tuh dari situ mungkin ya, dunia hiburan yang di era audio visual itu. Ya, nggak bisa disalahkan juga karena lingkungan yang membentuk juga, atau mungkin juga orang tuanya kurang membiasakan juga mengenalkan budaya Jawa, mengenalkan sastra Jawa seperti itu ya. Ya, yang paling populer dan paling laris ya nonton TV. Betul. Paling gampang sambil duduk ngemil. Nah, ternyata 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sekian kali sosok Jawa itu direpresentasikan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya bersama teman-teman, yuk iso kok membangun sebuah TV kecil lah. Namanya Album Sastra Jawa. Untuk kita iki loh, sebenarnya sastra Jawa itu ya memiliki posisi yang spesial untuk teman-teman yang ingin belajar, ingin mendalami. Nah, ini juga Mbak, sebagai jembatan juga Album Sastra Jawa itu. Sebenarnya para maestro sastra Jawa wonten ing Jogja menika yo pengen banget menularkan ilmu. Nah, nanging piye carane? Cara yang sangat praktis. Menawi ngundang lari-lari ten dalemipun. Nah, menika mosok yo ora disuguh. Apalagi tambah di masa pandemi seperti kayak gini. Iya, betul sekali. Nah, itu harus banyak PPKM, pembatasan istilahnya berkumpul gitu kan. Dadak ndamel undangan nek zaman riyen kanggo kertas kiwir-kiwir kok. Sudah tak ngeterki rono rene. Betul kan? sekali. Ribet. Di zaman dulu, nanging wonten ing zaman sakmenika lho enak banget. Ingkang kagungan kawruh ilmu menika dipun video langsung diupload. Nah, kanca-kanca saged nyetel wonten dalemipun piyambak. Ya, apalagi platform digital seperti YouTube tadi itu kan sudah jadi makanan sehari-hari di masa seperti sekarang. Betul sekali. Sampai jarang mungkin nonton TV, nontonnya YouTube. Iya, betul. TV ini orang payu di sana. Soalnya sekarang HP. Nontonnya YouTube semua, Iya, baik. Nah, kalau
dari sasaran target audiensnya Afang itu apakah hanya anak muda di album Sastra Jawa itu ya, atau sebenarnya itu menyasar semua usia atau gimana Bang? Ada mungkin ada space sendiri nih khusus anak muda, ini khusus untuk yang sudah terkenal seperti itu, atau seperti apa membaginya Afang? Ingkang wiwitan ingkang pertama menika anak muda. Yang utama ya. Yang utama. Oke. Nanging mboten napa tidak menutup kemungkinan terus kemudian semua generasi bisa ikut mengakses, ikut menikmati dan ikut memanfaatkannya. Nah, ternyata tidak hanya anak muda sih kepingin sinau Jawa. Pak di Budi terus ini bulik-bulik juga. Nek bulik-bulik nggih. Nonton ten komen, wonten ing komen menika nggih. Wah, niki ketok sepuh dari nama akunnya niku wis. Betul. Ketok sepuh. Oh iki sik cah nom yang anggere namanya ngetren niku. Anak-anak zaman now. Yang tapi pakai akun cucunya ya bisa loh. Bisa jadi. Pandemen sastra Jawa yang sudah berusia menggunakan akun cucunya boleh juga ya. Iya. Dan terus kemudian menjadi sangat semangat terus seneng ketika terus ya ingkang nonton menika terus kemudian membangun channel sendiri. Bangun channel piyambak, ngejak kancane, terus di video ya kan, terus masuk di YouTube mojo geguritan, mojo cerita cekak dan lain sebagainya. Wah. Tapi itu menurut Afang bukan saingan ya? Wah, bukan. Justru malah bangga kamu ya. Saya harapkan kula gadah pengangen-angen sedaya kanca-kanca ingkang ngilut wonten ing sastra Jawa menika kagungan channel piyambak. Nah, dados 1 juta channel ingkang napa nggih istilahipun ngupload bab Jawa, sastra Jawa menika tentunipun langkung sae kangge kamenjenganipun sastra Jawi. Nggih to, Mbak? Iya, betul. Iya, aku ya jadi pengen duwe kuwi. Raketang ngupload siji. Sesasi ngupload siji apa setahun ngupload siji. Itu nanti bisa menjadi apa ya, berarti istilahnya contoh baik, praktik baik ya, untuk anak-anak arus muda. Yang baik. Betul, ya itu dia. Nah, dari tadi sudah disampaikan bahwa audiensnya beragam. Afang bisa melihat dari komen-komen, dari apa namanya. Betul, Mbak Sari. Itu untuk mengenalkan atau bisa jadi juga merangkul komunitas-komunitas sastra Jawa lainnya ya untuk ikut bergabung, juga tidak menutup kemungkinan kan hanya komunitas tertentu saja yang bisa masuk di album sastra Jawa seperti itu, yang bisa masuk ke album sastra Jawa itu semuanya ya. Yes. Jadi tidak ada golongan A, B, C yang bisa berkarya di sini, enggak kan. Betul sekali. Syukur satu tokoh itu masuk di semua channel itu bagus banget. Mboten ngraos anu. Kesaingi bar saka channelku terus masuk di channel sana, enggak masalah. Enggak ya. Jadi ibaratnya setelah muncul di satu stasiun televisi masuk stasiun televisi yang lain monggo. Jadi mengembangkan sastra Jawa itu sebanyak-banyaknya dengan berbagai sekali media yang ada seperti itu ya. Baik. Ya, insan edukasi diskusi kasih sawetawis badhe dipun lajengaken sakbibaripun pariwara. Tetap di Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Insan edukasi dan sahabat BBGP, Anda masih menyimak Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Insan edukasi wangsul malih wonten ing program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara, dan masih bersama saya Sari, juga ada Afang di sini seputar sastra digital. Baik Fang, menarik ini Fang. Baik, kita lanjut lagi Fang. Nah, ini kenapa kok Afang memilih platform digital ini untuk mempublikasikan sastra, terutama sastra Jawa? Oke, kepraktisan Mbak. Praktis dan memang, Praktis banget. Iya, Terus iya. generasi muda lari-lari enom. Nah, zaman remian ya. Kita bercerita dulu di zaman dulu ketika mau karyaku ini mau dimuat di suatu media massa. Wah, itu perjalanannya waduh banget dan sangat berliku. Oke, zaman dulu itu ya. Betul. Harus ngirim, harus membuat karya dulu jelas. Ya. Membuat karya, oke. Disesuaikan dengan tema atau kebiasaan atau pola media massa A misalnya. Betul, oke. ya. Marginnya, ukuran teksnya dan lain sebagainya. Oke, setelah itu harus ngirim, diantar nek cerak, nek itu harus post, Oke. ya tahu di post Iya, betul. sampai harus diedit, ada tim editor, Editornya. kurator gitulah, mungkin istilah ngetrennya. Menggunakan pernah ditombo dianggap karyanya elek, nggak dimuat. Oke. Gitu. Banyak itu ya kayak gitu ya. Banyak banget. Saingannya banyak juga berarti. Saingannya banyak. Nah, kantong sastranya sedikit. Nah, Betul, karena mungkin kalau tadi nyambung sebentar, kantong sastra karena di media massa misalnya cetak lah ya. Itu porsi untuk sastra itu kan juga sangat Iya. kecil kan ya, maksudnya. paling cepat seminggu sekali Iya. atau malah sebulanan. Ya, oke. Nah, padahal kerentek kangge nyerat, Berkarya. potensi berkarya, kan tiap orang beda-beda, meledak-meledak, meluap-luap, pengen segera diekspresikan. Nah, Pengen segera harus dimuat. dibendung dengan ngirim, harus Ya, dibendung dengan bentengnya ada di sana filternya kurator. Nah, itu kan apa ya? Prosesnya sangat ini ya. Iya. Istilahnya kayak berdarah-darah gitu ya. Nanti terus nek ora dimuat loro ati. Nah, mulane Oke. adanya era digital bisa nulis karya langsung dimuat. Ingkang napa nggih? Regeng atau rame ya, misalkan di Facebook, meskipun platformnya sudah cukup tua tapi masih sangat eksis sastra di Facebook itu. Berkarya pengen dimuat ya tak muat dewe. Iya. Mau ikut menikmati ya monggo, tapi ini ya jadi lebih ke ya betul. Nah, ternyata responnya malah langsung direct respon. Diupload di akun pribadi Facebook, malah langsung koncone dong respon. Wah, bagus ini. Apik iki. Wah, iki cerita anu iki mesti sing wingi kae. Nah. Responnya, responnya luar biasa, langsung direct respon. Menawi di surat kabar atau di media cetak. Nah, kita enggak tahu responnya. Betul. Karena nggak ada Iya, mau viral bagaimana? live chat viral. Nah, nanti kita sampai ke ngobrol bab viral itu. Itu dia. Iya loh. Nah, tapi kalau setiap orang punya akun katakanlah Facebook ya, sebut merek ya, apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Atau di YouTube. Nah, wes aku nggak video pembacaan karya sastra, upload dewe. Nah, di-upload terus di komen, entah komennya positif atau negatif, serahkan kepada pembaca. Pada netizen. Serahkan pada penonton. Nah, biyen penonton, pendengar, penikmat, pecinta pada sastra Jawa. Iya. Lah syukur-syukur toh ada yang suka, ada yang minat dengan performnya, terus diangkat pada sebuah pertunjukan yang lebih besar, yang langkung ageng, syukur-syukur iso dadi viral kan. Itu dia. Semua orang memiliki potensi yang besar untuk viral. Jadi viral zaman sekarang sudah lagi tidak ditentukan oleh kurator editor, tapi
netizen. Malah lebih langsung Yang itu maha ya. netizen itu. Yang wah kekuatannya luar biasa mau netizen Indonesia. Itu bener. Edoke apa ya? Di sastra nembang sing nganggo sing fals-fals sithik apa kepiye no. Nah, ternyata Malah viral. Dipleset-plesetnya malah viral. Ora nadane mbuh ra cetha malah viral juga ya. Nah, jadi kita tidak bisa apa ya istilahnya menebak Iya betul. sing serius itu bakal viral apa enggak. Apa sing guyonan celalekan Itu malah lebih ini ya Iya. viral ya. Iya betul. Jadi memang lebih ke apa, beberapa kawan juga mungkin membuat channel itu lebih ke kepuasan diri aja ya, kepuasan batin. Entah itu mau disenangi atau mau tidak itu udah urusan belakangan. Karena memang kalau kita memang sudah fokus membuat konten seperti Afang, disukai tidak disukai itu sudah menjadi ya ibaratnya isi adalah ya benar isi tanggung jawab pembuat seperti itu kan, Bang. Tapi Betul sekali. begitu nanti akan tiba di tangan penikmat, penonton seperti itu kan kita sudah nggak bisa ini lagi kan ya, sudah terserah tergantung mau yang mau menilai seperti apa. Kita nggak bisa mendirect kamu harus suka, kamu harus unlike atau kamu harus tidak suka, itu kan nggak bisa. Mau like dislike ya monggo. Ya monggo, cuman kan memang istilahnya itu pangsa lebih ke pasar atau sasarannya itu siapa. kembali. Nah ini sudah sangat istilah fluid, sangat cair banget itu Betul. masyarakat. Campur banget. Iya, kembali ke peparing tadi. Di awal tadi Afang sudah menyebutkan membuat channel itu karena berbagi tadi kan ya. Betul. Kemarin. Iya, karena memang niatnya aku berbagi. You mau suka, you mau enggak, monggo silakan. Penikmat kan banyak sekali, jutaan bahkan. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Bang supaya bisa menarik minat anak-anak muda di luar sana ya. Sebenarnya istimewanya platform digital itu seperti apa toh, Bang? Dan mungkin bisa jenisnya tuh apa aja kalau bisa. Oke. Istimewanya ini sebuah terobosan baru. Waduh, bukan terobosan. Kebiasaan baru. Kebiasaan baru ya. Carane wong serawung. Serawung gaya milenial mungkin. Ya. Mungkin kalau orang serawung neng gerdu loh zaman biyen, neng cakruk apa neng buk neng jembatan. Warung Itu kopi. serawung. Angkringan gitu kan. Di Rondo Kandil ya neng kafe. Iya. Kumpul-kumpul. Tapi apalagi di masa pandemi ya istilahnya ya sangel Mbak. Iya. Serawung model face to face luring. Betul. Ya mau tidak mau kita serawung Terbatasi gitu ya kalau digital. Iya, betul. Nah, ini poin positif banget. Artinya serawung digital itu tidak menutup ruang dan waktu. Ya. Mau kapanpun, mau dengan siapapun kita bisa. Mau dengerin tengah malam, mau dini hari, mau jam sore gitu. Iya. Kan, udah bebas Webinar aja. apa ya? Seminar digital. Oke, webinar arep melu webinare diskusi sastrane wong Prancis. Oke. Tinggal ikut aja. Iya, Asalkan punya di Zoom punya ID sama passwordnya kita bisa masuk. Iya, dimanapun kan ya. Tidak Termasuk ketika aku pengen bedah karyaku dhewe iki ngejak kancane kon bedah. Oke, di-share sing nonton ya ora mung kancane dhewe ternyata. Iya, Dari luar betul. pulau, dari luar negeri sangat bisa. Artinya serawung digital itu wis ya menjadi budaya, menjadi Poin tren baru. di masa kini. Betul. Tidak harus serawung itu yuk Kudu ketemu kumpul, kudu bertatap muka, kudu ya toh. malah nular-nulari. Malah tambah nyebar tekan dindi Iya. virusnya. Iya, di zaman Covid. Iya, betul. Tapi memang ini, Bang, kalau aku melihat itu semakin menumbuhkan kreativitas ya. Aku mau tahu dulu nih, Afang membuat channel ini tuh dari tahun berapa, Bang? Tahun berapa ya? 2019 awal mula Covid. Covid itu 2020 Iya. sebelum ya. Jadi memang koyo iki mungkin kayak cenayang gitu kamu ya. Covid 2020 ya. Oh iya. 20. 19 sebulan apa tepatnya? Masih ingat nggak? Sekitar awal tahun. Awal tahun 19 ya. Sekarang berarti sudah masuk ke tahun 3. Mau 3 tahun apa Iya. sudah? 20, 21, 22 jalan 3 tahun. Jalan 3 ya. Channel penikmatnya sudah berapa tuh subscribernya? Sudah di atas 1000.
Di atas 1.000 ya. Ya. Oke, nah itu apa memunculkan ya tadi sudah cerita punya ide awal karena berbagi seperti itu. Nah, tapi memang kalau aku lihat di masa pandemi seperti ini kan banyak orang di rumah tuh walaupun WFH di rumah juga kadang kita bekerja ya. Tapi ada kayak waktu-waktu kosong yang aduh aku meh nggarap opo ya. Aku meh gawe opo meneh iki ya. Kan akhirnya muncul ketika dia bisa bersuara, dia bisa membaca cerkak, membaca keguritan, kemudian membuat channel-channel kreatif rekaman di WC ning bingung ngerti seleh kendi wah ono Afang Fang titip ya Fang Titip. ditampilke ya Fang ning album Ya. sastra Jawa gitu seperti itu kan. Jadi kreativitas itu berkembang ternyata ya Fang ya. Iya, betul sekali. Ono sing biasa nih aku seneng masak iki tak gawe channel masak masak-masak. lewat IG sih sebelum bikin YouTube misalnya seperti itu. Terus channel bengkel apa hobi ikan. Wit-witan, bengkel, bangun rumah gitu ya. Jadi Betul sekali, macam-macam. itu menarik itu Bang. Memang nggak tahu masa pandemi ini mendewasakan kita sepertinya Iya. ya. Dan inilah wujud umat manusia yang sangat luar biasa ya seperti ini. Wes nggak ada matinya, mau diterpa badai apapun, jenenge makhluk Tuhan yang paling sempurna ya manusia. Manusia ya, karena ide itu muncul apa saja lah untuk bertahan Oke. hidup itu pasti ada. Wes. Nah, ngomong soal Dan mempertahankan sastra, Pak. Iya no. bertahan hidup dalam Ya sastra carane Jawa. panggungnya sudah banyak ditutup, wis ora oleh pentas, piye meneh. Ya wis gawe panggung dhewe. Betul sekali. Waduh, wis tanggapane sarana sing ngundang ya wis ngundang dhewe. Akhirnya ngundang Dewi. Ini meneruskan tentang berjuang hidup, bertahan hidup. Dari album sastra Jawa ini, kalau menurut Afang, apakah itu nanti bisa dalam tanda petik menghidupi? Kalau misal hanya fokus di itu saja ya, misal aku ngambil contoh channelmu kan, bisa nggak itu menghidupi ibaratnya ya yang di dalamnya itu kayak mendapatkan AdSense gitu ya ya. betul, Oh, sangat bisa. sangat bisa ya. Sangat bisa banget. Asalkan ya ajak saja uploadnya. Oke. Konsisten, terus kita menjaga hubungan baik dengan talent, dengan para sastrawan yang jadi talent show di situ, begitu juga penikmat, penonton. Nah, komen-komennya ya strateginya ya dibales komen-komennya. Oke. Terus pengen tanya apa. Nah, ini juga sebagai jembatan ketika talentnya misalkan sedang membaca cerita cekak adalah Bu Widi Pratiwi misalnya. Nah, terus sedang komen, saya ingin belajar dengan Bu Widi, gimana caranya? Oke, kita kasih kontaknya. Oh iya. Nah, dari situ kan ya nanti monggo terserah di sana ya transaksinya seperti apa, tapi itu bagian dari istilahnya direct cost-nya seperti itu. Oke. Untuk teman-teman. Itu membangun jaring-jaring baru seperti yang kamu betul sampaikan sekali. tadi kan. Istilahnya napa ya? Mungkin bahasa kasarnya nguripi sastrawane liwat wi. Nah. Mempromosikan. Bener banget. Ngapunten loh ini para sastrawan. Enggak ya memang. Tapi tujuannya memang baik ya. Iya, kalau berbagi Kita itu promosikan. kan, iya. Wah, bisa cara nilai moco guguratan apik banget no. Aku pengen sinau. Karena Nah, mereka kontak ke yang bersangkutan ke kamu dulu ke seperti admin, itu ya. ke nomor adminnya. Terus kita kasih nomornya, celing. Nah, yo mungkin yo mosok istilahnya apa ya, Mbak? Arek sinau ke sana ya saura-urane kan yo nggawa gula teh tau. Iyalah. Artinya beliau sang sastrawan itu yo ora kemudian wah rasanya tak tunggu gula teh ini wis ono sing ngedrop. Oke, betul. Jadi memang ya berbagi di segala Heeh. sisi ya. Oke, baik. Afang, kita akan break dulu ya, Fang ya. Jadi Insan Edukasi, diskusi badai kasih keksawatawes, dan kita akan kembali lagi setelah beberapa selingan berikut ini. Pastikan tetap di Respen Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Insan
edukasi dan sahabat BBGP, Anda masih menyimak Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Baik, insan edukasi wangsul malih wonten ing Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara, dan kita masih berdiskusi seputar sastra digital bersama Hayu Afang Darmawan. Baik Afang, aku jadi penasaran nih, tadi sempat menyebut audiens. Nah, yang respon-respon yang masuk ke kamu itu sejauh mana Afang? Positif negatifnya nggak apa-apa diomongin di sini, karena untuk mempelajari anak-anak muda di luar sana yang pengen seperti kamu gitu loh mungkin. Di saat itu pertama kali ya positif dan negatif. Dalam artian negatif itu mengkritik atau apa gitu. Sebagai jamu pahit neng menyehatkan. Nah, tambah ilmu jiren. Bagaimana mengatur ngatur posisi berdiri, posisi duduk yang sopan. Nah, ini ada hubungannya Subosito ing jagat anyar. Ternyata ada etikanya, etika berdigital. Nah, oke. Nah, itu harus kamu sampaikan. Iya. Aku terutama. Ya toh, hadapnya harus gimana, terus cara duduknya itunya nggak kelihatan. Karena ya nun sewu ya, kan ada seneng mekangkang gitu kan ya. Harus kita siasati. To behave lah. Harus kita tata dulu. Artinya kita menghormati talent show-nya, orang yang akan kita ambil gambarnya. Kalau lengah jupuk gambar pertama sing ketok denggule. Karena ya tubuh kan di belakang, dengkul sing paling nengarep. Iya. Nah, belajar itu tentang apa istilahnya, sinematografi atau apa. Betul. Jadi memang dapat ilmu juga ya. Kita belum ngomong respon audien loh, ini masih iya bagian dari respon. Wah, ini sarane ojo ngono kuwi nganu wis saru. Nah, lah pripun. Nah, ternyata teman-teman senior ya mau berbagi carane ngene. Itu dia. Nah, terus bab suara, carane menjernihkan suara. Seperti apa? Suarane apik. Anggo dipisah sih ora kuwi suara karo videone. Pertama campur. Sekarang sudah bisa diedit pisah ya. Nah, terus latihan ngedit. Itu bagian respon dari teman-teman. Mbok nganggo iki wae, iki lho engko dadine lu HP. Oke, miki nganggo iki, terus kamerane biasa nganggo iki tak sili. Nah. Masih ada. Iya, masih bagus itu. Lensanya itu dipinjami. Sopo sponsor loh, Fang seneng. Nah, Mas, syukur-syukur. sponsori ya pakai ini kamera. Amin. Toko ini ya. Iya. Amin ya. Nah, itu respon negatif yang sangat membangun. Kalau respon positif ya sangat banyak. Makanya di masa itu 2020 ya belum banyak. Ya karena kamu bikin 2019 sepertinya boomingnya malah di 2020 itu ya. Kayaknya ya 2019 sudah mulai banyak sih. Aku kan juga ngikuti ya. 2020 akhir booming. Bukan malah di awal ya, karena mungkin di awal kita masih tergagap-gagap dengan kondisi pandemi yang baru, gradul ya. Iyalah, ngerekam. Setelah bisa menikmati nonton YouTube bendino, ketemu channelnya Afang. Iya. Nah, wah itu dia nih. Nah, ya bagian dari seramu digital kita harus belajar loh carane menghormati sang sastrawan tadi, terus bagaimana menghormati penonton. Itu sudah ada di YouTube, tinggal diklik pakai jempol aja. Itu cara menghidupkan konten. Nah, yang model gitu-gitu ada banyak sekali tutorial. Jadi sebelum upload ya istilahnya ada little reset.
Nah, riset kecil-kecilan. Itu kamu lakukan juga? Iya. Jadi saat durunge ngupload ya sinau sik lah YouTube iki kepiye. Iya. Gitu, Betul. nggak asal upload. Nggak Nah, asal itu tak pikir hal yang penting wigati kangge kanca-kanca ingkang badhe ngupload video pribadinya. Nah, sebelum ngupload, sebelum take video ya sinau sik lah. Belajar dulu Ibaratnya dari yang sudah ada, nonton sik. Dimanapun, baik itu dunia maya, baik itu mau virtual, baik itu mau seperti bertatap muka, tetap ada etikanya. Iya, betul Gitu. sekali. Etikanya seperti apa ya harus dipelajari juga. Nyaman nggak toh nek penonton ki nonton video si autofokusnya itu hidup. Kan ono ya Mbak iki ada nonton gambare wongnya cuma nyut gitu loh. Nah, itu simple tapi itu perlu di off kan autofokusnya. Jadi biar Betul. gambarnya ya ajek. Nah, itu banyak sekali dilakukan oleh teman-teman dan itu bagian dari album Sastra Jawa. Yuk kita saling berbagi. Itu autofokusnya di off kan. Oh iya betul. Iya, betul. kecuali apa ya? Memang konsepnya pertunjukan gerak. Nah, Ya. move kameranya move Ikut itu ya. move juga kan. Nah, asik Mbak. Seru ya. Ngeladeni para komentator. Netizen. Iya. Nah, kalau itu kan lebih ke teknis tadi ya, lebih ke kamu. Nah, untuk konten, Kang, respon dari konten yang sudah kamu unggah itu seperti apa? Yang jelas banyak like-nya. Betul. Paling dislike itu hanya beberapa, tak pikir mereka radong paling ora dong. Iki aku wis nge-like kok ora iso meneh no. Mungkin dianggapnya like itu kayak celengan, iso ngisi terus. Nanti kalau di like, nah terus saya dapat ensen. Ternyata enggak, begitu di like ora malah hati biru kok, atau biru hati pindah dislike. Wah. Birune pindah. Iya. Kepleset. Oke. Ya, jadi teman-teman yang mungkin sudah usia lanjut ya perlu kita edukasi. Iya, kalau dari sisi konten ada yang ini enggak, misalnya Mas Sofang kok pembacaannya kurang iki misalnya sing episode iki kurang iki. Wah, ada. Konten, ini lebih ke konten, kontennya. ke isi gitu. Oh, Gimana? gini. Wah, yuk lemo coba koyo ngono diupload wah. Lah ini loh. Nah, gini. Apa ya? Ekspresi dari setiap individu kan beda-beda ya, Mbak. Betul. Ada yang menganggap suara cemreng itu ya apa iki suarane tembus. Nah, ono sing seneng suarane gandem, sing suarane gandem ya apa nek cemreng elek. Nah, nek suara lain lagi orang, aku seneng sing suarane kecil melengking, nek suarane gandem, wah, kuwi rasane iki abot banget. Nah, Itu sudah ya sesuai Ya, selera ya, tadi oh. kan ya. anugerah orang kan Selera. beda-beda no. Betul. Kamu mengantisipasinya atau menjawabnya seperti apa? Ini kan buat contoh anak-anak Iya. juga kan, bisa kalau dapat terus ada yang mengkritik yuk ngelokro, akhirnya dia wes lah males lah upload lagi gitu kan. Nah, Iya. itu nek menurut Afang gimana? Yang jelas harus tenang, slow, santai. Kembali ke niat awal, Kembali berbagi. ke niat awal. Itu ya. Slow, santai. Ya kita jelaskan dengan baik-baik. Masalah like Iya, dan iya. dislike itu masalah nanti lagi. Karena apa ya, selera. Toh di zaman sekarang saya misalkan di lagu-lagu viral. Nah, oke, kita bahas sedikit tentang lagunya Mbak ya. Iya, silakan. Ya mergani kan ya ada sangkut pautnya sidik lah. Lirik itu kan bagian dari sastra kan. Iya, betul. Lirik lagu. Nah, saya terkenal Ambil contoh viral aja terus kok. terkenal ya kan. Aku nonton saya artis itu yang baru viral itu ya suaranya biasa-biasa wae. Le nyanyi diseret-seret. Neng ya liriknya bagus, aransemennya bagus. Yo naik. Ora kudu suarane terus wah apik suaranya pakai suara golden dada, voice, perut atau piye suara voice. kepala. Ya jadi ada apa ya? Ada ciri khas tertentu dari seseorang nek dia ajak menjaga ciri khas itu. Nah, itu Nah. yang bagus. Itu akan meledak pada waktunya nanti. Jadi orang kudu misal saya terus pengen menjadi pakai suaranya yang Gede bisa gitu. asik tinggi seperti Judika yo
jadilah diri sendiri lah. Iya. Be yourself ya. Be yourself. Suaramu karakteri seperti itu, disyukuri, itu anugerah dari Tuhan, dimaksimalkan. Ora sanjo operasi swara ora rasa operasi swara, operasi wajah, tekan operasi kelamin barang. Saya pengen cewek pengen suaranya jadi gandum, wah suntik ini suntik itu sampai operasi itu ya. Oke. Pokoknya dinikmati apa yang sudah diberikan oleh yang kuasa, itu diterima, disyukuri, menjadi diri sendiri, konsisten. Yes. Malah itu banyak juga penyiar radio yang suaranya cempreng malah laku kok, jadi betul. Itu kan banyak suaranya itu malah laris manis loh. Itu di program TV juga jadi laku gitu kan ya. Jadi nggak perlulah merasa apa istilahnya rendah diri seperti itu. Yang penting berkarya, niatnya apik, bisa membaca, bisa menulis, bisa membacakan karya orang lain, membaca karya sendiri, itu monggo saja gitu ya Van. Itu terangkum dalam istilahnya, kalau saya yang kerap tak sampaikan ke teman-teman, personal brandmu apa toh. Nah, oke. Pancen ketika menjadi orang yang mempertunjukkan sastra, pembaca ngono ya Mbak ya. Sinau sik lah, nonton dari berbagai pembaca cerita cekak. Oke. Bari tok jajali. Oke, karakter suaramu ini. Nah, kemudian bangunlah personal brandmu yang otentik, sing khas saka awakmu dhewe. Nah, harus menjadi diri sendiri, membangun personal brand. Tidak susah lah membangun personal brand itu. Yakini itu mudah dan itu sangat penting. Karena di kehidupan selanjutnya, maksudnya setelah berkarir di dunia sastra, kalau mau terkenal atau dikenal orang atau mau jadi influencer, zaman sekarang kan anak-anak muda influencer. Kabeh do pengen cita-citanya jadi apa influencer. Influencer apa? Influenza ya. Jadi nggak waton ya. Nah, menjadi influencer yang baik, yang betul. Istilahnya yang juga mengedepankan etika sopan santun. Gitu kan ya sekarang oke kan Mbak. Influencer yang sidik-sidik ngomong jorok. Nah, ternyata ngomong jorok itu malah dapat like yang banyak lumayan ya ciloko njuren. Betul. Ya memang apa ya? Ya apa ya, perubahan gaya hidup, perubahan ya, pengaruh lingkungan juga kan. Iya. Mungkin di dunia maya di YouTube mereka dapat like-nya banyak. Nah, ini ya monggo lah dipikirkan juga sing berdoa di dalam batin win. Kita kan mengharapkan doanya baik ya. Betul. Harapannya kan seperti itu ya. Baik Avang, kita akan break dulu ya Avang ya. Insan Edukasi diskusi badhe kasih ke sawetawis, dan kita akan kembali lagi setelah beberapa selingan berikut ini. Pastikan tetap di Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Insan Edukasi dan sahabat BBGP, Anda masih menyimak Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Insan edukasi wangsul malih wonten ing program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Dan masih bersama kita Hayu Afang Darmawan, juga saya Sari. Baik Afang, masih kita lanjut lagi ya. Kita masih membahas tentang sastra digital. Nah, ini Fang, apakah semua karya sastra itu bisa menggunakan platform digital untuk diekspresikan? Utamanya mungkin YouTube ya. Karena kita bahas channelnya Afangan ini. Anak muda channel yang umum lah. Channel umum ya. Channelnya nonton Itu bagian dari ha. teman-teman yang bergerak bareng. Bisa banget Mbak, semuanya bisa. Mau pakai jadi gini, wadahnya mau pakai apa aja bisa. Yang paling tinggi ratingnya di digital itu ya Instagram bisa, di YouTube bisa, ataupun yang agak sepuh di Facebook ya bisa. Begitu juga kontennya arep sik maca karya sastra, arep diskusi atau bedah buku, pertunjukan yang gerak maupun yang statis itu bisa. Semuanya bisa. Oke. Tergantung minatnya. Dan selanjutnya gini Mbak, nah kita bisa memanfaatkan misal di Instagram itu kita bisa membuat short video reel kalau istilahnya di Instagram. Okay. Nah itu yang bisa kita pantau sudah berapa atau yang nonton viewsnya. Nah sebagai media promosi, terus nggak pengen lebih serius menonton, mendalami ya larilah ke YouTube-nya. Nah, terus di Facebook bisa yang lebih panjang. Nah, terus apalagi di YouTube bisa juga di short videonya. Pokoknya macam-macam Mbak, semuanya bisa ditampung di segala platform. Di satu platform digital pun sudah mereka sudah mengembangkan. Jadi mau ngetik captionnya juga sudah bisa banyak. Mau pakai video yang singkat atau panjang juga bisa, selera aja. Nah tapi syukur semua platform digital kalau ada, nah itu bagus, artinya komplit ya. Ini nama ini kok muncul di mana-mana. Nah itu kan semakin dikenal. Nah ini sudah zamannya uang kuwi dikenal. Nah apalagi ketika kita daftar di Google ya. Nah artinya kan kita kemudian akan dikenal. Betul, dikenal oleh pengembang Google itu. Jadi semua orang di dunia sebenarnya sudah terkoneksi. Nah tergantung hampir semua umat menggunakan Google. Tergantung sang pengguna mau lebih dikenal atau slow down aja. Tapi harapannya, nah kita sebagai istilahnya pun penggiat aksara Jawa, bahasa Jawa, sastra Jawa, dengan sapa meneh nek orang yang mengenalkan mau tidak mau kan harus muncul. Baik sik muncul suaranya aja kan. Ada sing malu-malu, ono sing nganggo topeng. Ada pakai sing ilustrasi kartun. Setidaknya suara kita kemudian akan dikenal. Nah, syukur wajah. Jadi ya jangan sampai iki sastrawan Jawa ne suwe saya ilang, saya entek. Nah, kita hapus stigma itu dengan kita adakan pertunjukan sastra yang banyak dan di mana-mana. Dan bisa juga melalui digital kan ya, nggak harus. Iya, digital. Gitu. Menarik ini. Waduh. Harapannya Afang ini dengan album sastra Jawa yang channel YouTube yang mewadahi tentang pengembangan pelindungan bahasa sastra Jawa terutama ini akan dibawa kemana nantinya, Fang? Akan semakin bagaimana cara kamu melebarkan sayapmu nanti gitu? Kelanjutannya seperti apa? Mimpimu ke depan seperti apa? Iya,
yang melebar dan meluas sayapnya biar teman-teman aja. Melebar dan tinggi. Nah, Nek melebar dan Mbak, dan bahasa sastra dan aksara Jawa itu yang melebar dengan pergerakan yang masif, saka kanca-kanca nalih mlaku bareng dan saling mendukung. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, sastra Jawa sing maca, sing nonton, yang mengapresiasi ya tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga diapresiasi oleh orang sejagat. Nah, dimana ketika kita masuk di dunia digital, artinya kita harus siap tampil di depan semua orang, tidak hanya satu kampung, dua kampung, semua orang yang ada di bumi. Suatu ketika dia akan klik di akun kita, muncul di beranda. Kan sering tuh ujuk-ujuk tiba-tiba muncul di beranda dan sastra opo iki. Nah, dari belahan dunia lain akan mengapresiasi kita. Nah, harapannya seperti itu, melebar dan meluasnya seperti itu untuk sastra Jawa. Dan untuk teman-teman ya harapannya teman-teman muda jangan sampai kalah dengan teman-teman tua yang sudah yang lebih dewasa, senior. lebih ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, teman-teman yang sudah senior jangan mau kalah dengan teman-teman yang muda, apalagi di dunia yang serba teknologi ini, serba digital. Kita harus mau mengikuti perkembangan zaman. Zamane YouTube ngeli ning ora keli. Nah, istilahnya seperti itu nek di Jawa. Itu Mbak, harapannya semuanya mekar, teman-teman semangat untuk melestarikan, mengembangkan sastra Jawa. Siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau tidak dimulai dari sekarang. Harus dimulai dari sekarang, dari diri kita gitu ya. Pesanmu Fang untuk anak-anak muda, adik-adikmu mungkin ya, kamu masih muda tapi kan ada adik-adikmu yang ya kalau secara undang-undang masih muda, masih golongan pemuda. Apa Fang pesanmu untuk adik-adikmu di luar sana supaya mencintai budaya sastra bahasa Jawa? Oke, pesannya jangan lupa jati diri. Nah, untuk mendapatkan jati diri kita harus belajar sangkan paraning dumadi. Nah, satu istilahnya kata-kata mutiara ini sangat penting sekali untuk diresapi. Kita berasal dari mana dan mau kemana. Nah, asalnya dari mana, galilah. Kita gali dari banyak sekali platform digital, banyak sekali sumber yang bisa kita baca, kita pahami dengan sangat mudah sekali. Tidak seperti dulu yang serba susah untuk mendapatkan sebuah ilmu. Sekarang dapat ilmu itu sangat gampang sekali. Jadi di zaman yang serba mudah ini harapannya adik-adik mendapatkan ilmu yang benar. Betul. Dan memutuskan untuk menjadi personal brand yang memiliki attitude yang baik dan mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ya, itu dia pesannya Afang ya. Jadi jangan patah semangat untuk terus berkarya. Kadang anak sekarang tuh mendapat kritikan suka ini Bang, belum siap. Ya udahlah, nggak jadi, ya wes lah, mandek gitu loh. Nah itu nggak boleh ya seperti itu ya Bang. Harus siap dengan segala kondisi. macam badai. Badai menghadang tetap maju jalan, asal itu baik. Jadi sampaikan hal-hal baik, praktik baik juga dimulai dari diri sendiri seperti itu ya. Dan kalau sudah terkenal jangan lupa peparing. Wah, jangan lupa memberi. Nah, itu intinya. Betul. Kalau sudah terkenal jangan lupa peparing. Yen wis kondang kawentar ojo lali peparing paweh samu barang ingkang becik. Hebat ini Afang. Wah, hebat. Menarik Bang, tapi sepertinya waktu juga yang istilahnya ya kita sampai di sini sementara ini ya. Sementara mungkin nanti akan kita lanjut lagi dengan perbincangan menarik lainnya Bang, karena sastra digital ini tidak menutup kemungkinan akan semakin berkembang dan berkembang. Baik, terima kasih Afang. Pesannya sudah, harapannya sudah. Yang penting tetap sehat semangat, berkarya untuk bangsa seperti itu. Mantap. Inje,
Baik, Insan Edukasi diskusi dengan topik sastra digital sampun dumugi wonten ing pungkasaning acara. Mugi ndadosaken manfaat dumateng kula panjenengan sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing Radio Edukasi Cerdas Santun dan Menghibur, wonten program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wonten ing wekdal salajengipun. Salam rahayu, salam sastra budaya. Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Terima kasih. Anda baru saja menyimak program Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak kembali program Resban hanya di Radio Edukasi, Cerdas, Santun, dan Menghibur.